Hari ini kita kedatangan tamu yang kita banggakan, Bang Saka. Saka ini seperti saya katakan kemarin adalah anak angkat Bang Krisnamurti. Jadi Bang Krisnamurti menyambut dan menyiapkan segala fasilitas untuk Saka, di mana besok kita akan berangkat ke Polda Jawa Barat untuk pemeriksaan Saka sebagai saksi atas terdakwa tersangka Peggy Setiawan. Nah, hadir juga Ibu Titin dari Cirebon, kakaknya Saka. Jaka, kakaknya Saka ada. Karena Saka ini harus didampingi keluarganya 3 orang. Kenapa Bang? Ya, karena dia trauma gitu. Dan kami ingatkan lagi kepada siapa saja ya, terutama lawan-lawan debat kita ya, agar jangan mengancam-ngancam bahwa apa yang diperjuangkan oleh Saka ini akan dikenain undang-undang ITE. Karena kami berbicara berdasarkan bukti. Kenapa dituduh ada penyiksaan? Karena ada laporan polisi, ada laporan propam, ada foto-foto bukti semua, dan ada rekomendasi dari Komnas HAM untuk diperiksa. Kenapa dicabut BAP? Ya, supaya hakim-hakim yang pernah menyidangkan dulu teringat kembali bahwa apa yang diperjuangkan ini memang benar ada. Kenapa pra peradilan ditolak? Karena sudah dilimpahkan. Kenapa saksi Ayub dan saksi Dede tidak ada? Kenapa? Ya, sehingga menjadi pertanyaan itu. Oleh karena itu kita sudah mengumpulkan bukti-bukti tersebut sebagai bukti-bukti untuk mengajukan hukum, dan pertimbangan majelis hakim yang mengatakan bahwa terdakwa 3 DPO itu punya peran penting dalam. Kalau saja waktu itu dikatakan DPO-nya tidak ada, kenapa DPO itu ada fotonya dan diperlihatkan kepada Saka? Kenapa para komentar-komentar mengatakan yang namanya Andi, yang namanya Dani, semua nggak ada fotonya? Kalau nggak ada fotonya, nggak ada orangnya, ngapain dibuat cerita halusinasi sehingga membuat Saka terhukum 8 tahun penjara walaupun menjalani 3 tahun 8 bulan. Nah, oleh karena itu langsung bersama lawyer kita, partner kita Bang Krisnamurti dan kawan-kawan semua, dan Rizaldi, ada Khairudin, kandidat doktor, dan Jaka, dan Mila, Mbak Lina Marlina, dan Ibu Titin. Ya, mohon doa pada masyarakat, kepada netizen semua agar perjuangan berat Saka ini bisa membuahkan hasil, khususnya pada peninjauan kembali nanti. Kita tidak berpolemik, kita buktikan dengan upaya hukum luar biasa itu namanya PK. Silakan Bang Krisna. Buat saya adalah sebagaimana kita menerima kuasa dari Saka, fokus kita adalah peninjauan kembali. Dengan semua bukti-bukti, semua argumentasi, semua sudah pernah dibuktikan oleh Bu Titin ya ketika tahun 2016, tapi semua diabaikan, termasuk laporan penganiayaan Mam juga sudah dibuktikan dan oleh Bu Titin, cuma laporan itu nggak jalan. Dan kemudian si Komnas HAM juga kepada Polda pun juga nggak jalan. Artinya bahwa kita sekarang fokus, kita akan berkumpul melalui dengan tim mendiskusikan apa sih norma-norma untuk kita pegang, dan tentunya setelah itu kita akan meminta akan ahli pidana yang handal di dalam bidangnya untuk mendapatkan dokumen itu terkait. Artinya malam itu juga kita buktikan bahwa Saka tidak berada di lokasi, karena Sajikun juga berstatement bahwa malam itu Saka dengan Sajikun bersama-sama dan sampai tidur di rumah neneknya Saka ya. Dengan bahwa kejadian malam itu Saka tidak ada di sini. Untuk Saka sendiri sebenarnya kenal nggak sih dengan sosok Peggy yang sekarang dibilang Mbak udah dijelasin Mbak ya, udah dijelasin. Jadi kalau berulang-ulang apapun yang diucapkan Saka dari kontroversi udah dijelasin semuanya dan sudah dijelasin kepada Pak Nurul. Ya, jangan sampai Saka ini kena kayak peradilan atau persidangan 2 kali. Dan kepada pihak polisi, Saka ini jangan ditakut-takut, tidak akan 2 kali akan ditangkap. Saka ini biar nggak datang juga, dia akan tetap hadir pada pengadilan nanti. Jadi dia ini sudah jangan dibuat trauma lagi. Jadi hari ini pemanggilan biasa kalau kedua. Memang Saka ini nggak mampu untuk biaya ke Bandung aja, nggak punya kan? Biaya ke Bandung. Harusnya pihak kepolisian tahu ini terpidana dan sudah menjalani masa penjara, harusnya dijemput gitu. Nggak usah diundang-undang kayak biasa gitu. Ya, namanya orang trauma. Dibayar ke kantor polisi dia nggak mau kan, misalnya dia pernah mendapatkan kejadian-kejadian pada trauma, betul ya? Nah, oleh karena itu besok kita hadir jam 1 sesuai undangan. Kalau untuk Saka sendiri sekarang kegiatannya
Mungkin hari Rabu Saka akan mengikuti tes untuk ikut masuk ke suatu perusahaan. Ya, insya Allah mudah-mudahan Saka bisa bekerja, ya kan? Karena saya sebagai orang tua angkat di Saka mengupayakan untuk masa depan di Saka seperti apa. Artinya terutama ya kan untuk kehidupan Saka, bahwa Saka harus bekerja untuk menghidupi dirinya, ya kan, menuju ya kan masa depan. Kalau bisa dengan kakaknya. Ya, bekerja. Jadi satu paket ya. Satu paket dengan Jaka, ya kan? Luar biasa kan. Artinya kita sebagai lawyer tidak hanya mengutamakan pembelaan, tapi Ya. sisi untuk pekerjaan pun Ya, Bang Trisna utama kan, akan ya. Karena utama logistik itu dalam kehidupan kan perlu itu dalam Iya. kesehatan. jangan sampai pelaku dia duduk dulu mereka menjalani tiba-tiba akibat jadi pengangguran sehingga dia masa depannya enggak ada. Jadi kakaknya juga sampai berhenti kerja tuh gara-gara ngurus Saka. Iya. Tapi mudah-mudahan hari Rabu kita tes, mudah-mudahan terima dan dia akan menghidupi keluarga mereka dengan gaji dan tidak nganggur lagi. Sejauh perjalanan masa depan Saka. Ada yang disampaikan hari ini? Mohon doa restu aja itu. Untuk besok. Ya, silakan. Buat semuanya mohon doanya aja. Kita semua sedang berusaha, ntar hasilnya kita semoga hasilnya seperti apa yang kita harapkan. Amin. Amin. Saka sendiri buat besok akan menjadi saksi nih seperti apa Saka? Saka besok menjadi saksi atas penangkapan Penangkapan ini. Mm-hmm. Iya. Silakan Ibu ada yang mau sampaikan? Ya, saya sebagai kakaknya benar-benar pengen keadilan buat adik. Karena dari seadil-adilnya kan benar-benar saya berusaha dari dulu, dari pertama sejak saya mengikuti semua jejaknya, tapi tidak didengar. Maka sekarang ada kesempatan yang luar biasa. Terima kasih buat yang udah bantu kami. Kami memang tidak mampu, makanya alhamdulillah dapat bantuan seperti ini. Makasih banyak buat para pendukung yang benar-benar bantu keluarga saya. Makasih. Pokoknya keluarga ini jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum, yang bersalah itu bebas berkeliaran. Bu Titin? Doanya aja lah untuk rakyat Indonesia. Ya kan? Semoga PK kita berhasil ya kan, untuk Saka ya. Bu Titin, mungkin benar nggak sih soal Saka dapat ancaman untuk mencabut kuasa hukum Ibu Titin dari? Bukan Saka, keluarga Sudirman. Oke. Keluarga Sudirman. Saya waktu itu posisinya memang sedang ada di luar. Kakaknya Sudirman itu sampai dikejar di tempat kerjanya, didatangin polisi dan dipaksa mau dibawa ke Polda. Kemudian dia lewat telepon, tolong ibu, tolong, dan itu bukan sekali dua kali. Jadi dipaksa untuk mencabut kuasa dari saya. Padahal Sudirman sendiri kan sudah divonis di dalam. Cuman memang kakaknya yang dipaksa akan dibawa ke Polda dengan alasan Sudirmannya kangen, dan itu bukan terjadi sekali dua kali. Tetapi pas rencana kakaknya Sudirman itu dibawa ke Polda gagal, karena saya juga terus terang aja minta tolong media untuk tetap berada di kantornya kakaknya Sudirman. Akhirnya ada teriakan, ada wartawan, nggak usah, nggak bisa. Akhirnya kakaknya Sudirman bisa lolos melarikan diri dari kejaran. Oke, kemudian buat para komentator itu nggak usah berpikir bahwa kami ini pengacara baru belum tahu apa-apa gitu. Walaupun baru kami dapat kuasa, dalam waktu singkat kami bisa menguasai semua inti persoalan dengan eksaminasi putusan. Bahkan kita tahu semua, jadi nggak usah khawatir dengan pengalaman kami. Dan tidak perlu lagi pakai gaya-gaya mengancam-ngancam bahwa kita akan dipidana, dan tidak usah takut. Karena sebab akibat ini memang kalau sudah masuk ke dunia media sosial memang harus dibantah. Dan kita punya dasar pembuktian bahwa surat-surat laporan pernah diadai itu ada kan Bu ya? Laporan ke Komnas HAM, ke Komisi Judisial, ke mana lagi Bu? Ke Propam Polda. Ke Propam Polda itu sudah ada, cuma tidak ditindaklanjuti. Mudah-mudahan dengan peninjauan kembali bisa mulai hakim-hakim yang punya nurani untuk melihat secercah harapan cahaya bahwa ada kebenaran disampaikan oleh Oke. hakim Dimas. Oke, Bu Titin, terakhir Bu Titin, soal kesurupan seperti apa sih mungkin? Nanya kesurupan karena saya mah ngertinya fakta mas, bukan fiksi. Kalau masalah kesurupan itu merupakan itu harus diperiksa oleh kesurupan itu. Mungkin itu adalah titipan daripada
oknum-oknum atau yang kita curigai untuk mengabulkan ini gitu. Mungkin aja bisa jadi seolah-olah kejadian membuat seolah-olah inilah pembunuh-pembunuh sebenarnya, jangan berpikir ada pembunuh baru kan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi saya nggak mengerti, makanya kalau perlu diperiksa ada apa sampai dia tahu itu betul-betul pengetahuan dan pengalaman dia atau pura-pura kesetanan, kira-kira seperti itu. Dan kalau perlu suruh sumpah pocong orang itu kesurupan beneran ataupun pura-pura kesurupan, kira-kira begitu ya. Kalau dia berani sumpah pocong baru saya, oh boleh juga nih. Oke. Apakah akan ada pendampingan untuk membangkitkan kembali psikologi dari Saka? Semua biaya untuk saksi ahli bahkan psikiater, psikolog Saka akan ditanggung oleh Bang Krisna sebagai bapak angkat. Ya gitu kan Bang. Jadi pasti untuk memperbaiki mentalnya, bahkan pengurusan surat kelakuan SKCK pun akan segera kita urus. Dan kita sudah membuat tim mulai meneliti dari pembuatan visum pertama di Gunung Jati maupun di Rumah Sakit Polri di Indramayu. Nah, kita sudah memiliki semua BAP apa yang polisi miliki sudah kita miliki. Bahkan kita masih ragu apakah polisi sekarang memiliki bukti itu karena dia minta juga bukti dari kita, minta data dari kita, ya kira-kira gitu. Tapi jangan khawatir, selama untuk berbicara kebenaran, Saka dan tim Bang Krisna, Bu Titin, kita akan siap untuk meladeni. Oke, pertanyaan terakhir, apakah Bapak sudah capek? Oke ya.